Kembali, karena kalau kita pembelajaran suatu misal di lembaga itu program selalu stagnan, tidak ada perubahan, itu masyarakat juga akan merasa bosen kok itu aja. Nah, tetapi ketika ada beberapa inovasi yang harus kita lakukan, masyarakat itu nanti akan menilai, oh ternyata sekolah ini. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam Mbak Evi. Salam, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama ya nggak main ke Pak Arif? Lumayan. Lumayan. Setengah bulan yang lalu. Berarti khusus. Rumah kedua ini Pak. Rumah kedua. Nah, iya. untuk kali ini Pak, ini undangan khusus buat Pak Supri. Selain Pak Supri menjabat sebagai Ketua MWC Ma'arif dari Kecamatan Bangurejo, Pak Supri ini adalah Kepala MI Miftahul Huda 2 Bangurejo. Ya, betul. Pak, dari MI Miftahul Huda 2 Bangurejo, ini lebih tepatnya di desa mana ya Pak ya? Dusunnya Kedung Desa Temurejo, Kecamatan Bangurejo. Kecamatan Bangurejo, berarti di tengah kota apa enggak Pak ini? Alhamdulillah, kita termasuk daerah yang pelosok ya tidak, untuk yang desa ya tidak. Di desa ya tidak ya Pak ya. Mudah dicari Pak aksesnya ya Pak ya. Iya. Nah, untuk siswa-siswinya alhamdulillah lumayan banyak Pak. Alhamdulillah lumayan banyak, setiap tahun untuk MI kita selalu ada peningkatan alhamdulillah setiap itu yang tahun. diharapkan ya. Iya. Selain kuantitasnya yang terus meningkat, nah untuk MI Miftahul Huda 2 ini Pak, untuk bisa mendidik anak-anak menjadi generasi-generasi unggul, sebagaimana harapan panjenengan sebagai kepala sekolah, guru-guru dan Bapak Ibu wali murid, apa sih visi misi dari MI Miftahul Huda 2 ini Pak? Untuk visi misi dari MI Miftahul Huda 2 itu adalah mewujudkan madrasah ibtidaiyah yang religius, inovatif dan kompetitif. Jadi sudah komplit semuanya jadi visi madrasah kita. Dan itu kita sudah sosialisasikan kepada semua guru, semua pengurus dan juga wali murid. Jadi apa yang menjadi program-program kita sudah kita sampaikan melalui visi misi ini. Nah, lalu Pak, mungkin kita bedah satu persatu. Yang pertama tadi untuk religius. Nah, apakah ada pendalaman khusus atau pembiasaan khusus untuk anak didik dari MI Miftahul Huda 2 ini Pak? Mungkin pagi sebelum belajar ngapain dulu? Ya, kita di visi menyangkut religius itu ada beberapa program yang sudah kita laksanakan. Yang pertama adalah kita setiap pagi itu istighosah dan membaca Asmaul Husna. Setiap hari ya Pak? Setiap hari itu kita menjadi agenda khusus istighosah dan Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Nah, untuk istighosah ini apakah yang memimpin anak-anak dilatih untuk bisa menjadi imam istighosah atau guru-guru? Untuk sementara kita masih dewan guru. Tapi ke depan anak-anak yang menjadi imam nanti untuk istighosah. Amin. Nah, dari kecil Pak sudah terlatih ya. Nah, itu harapan kita. Sudah besar outputnya, alumni MI. Lulus dari MI sudah harus bisa menjadi imam di masyarakat. Itu harapan kita. Sekali. Mudah-mudahan amin. Nah, selain religius tadi apalagi Pak? Di religius itu belum selesai. Belum selesai. Masih ada lagi? Ada. Di samping kita pagi sebelum pembelajaran Asmaul Husna dan istighosah, ada sholat duha berjamaah. Itu adalah pembiasaan kita. Karena kalau anak-anak dibiasakan mulai dini, kita yakin kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau tidak dilaksanakan itu biasanya anak-anak menjadi berat. Ya, menjadi berat. Terus kemudian kita juga laksanakan sholat duhur berjamaah sebelum pulang. Baru setelah itu pulang. Itu adalah program dari religi kita. Lalu yang inovatif Pak? Nah, inovatif, kita pembelajaran inovatif itu setiap 1 tahun sekali itu selalu ada evaluasi. Dari apa yang kurang, dari apa nanti yang lebih, yang kurang akan kita tambah, yang lebih itu akan kita tingkatkan kembali. Karena
kalau kita pembelajaran suatu misal di lembaga itu program selalu stagnan, tidak ada perubahan, itu masyarakat juga akan merasa bosen kok itu aja. Nah, tetapi ketika ada beberapa inovasi yang harus kita lakukan, masyarakat itu nanti akan menilai, oh ternyata sekolah ini seperti ini. Maka dari itu penerimaan siswa baru kita itu alhamdulillah setiap tahun selalu meningkat akibat dari inovatif yang dilakukan oleh lembaga. Membangun personal branding dari MI Miftahul Huda ini, bahwasanya MI Miftahul Huda ini menjadi salah satu lembaga yang bisa diandalkan untuk menjadikan anak didik MI Miftahul Huda selalu berprestasi. Ya, itu salah satu tujuan kita. Nggih. Lalu untuk inovatif ini apakah di sana ada ekstrakurikuler gitu Pak, mungkin di jenjang MI? Kan kalau biasanya ekstrakurikuler kita ada Pak. Nggih, ekstrakurikuler ada banyak. Ada beberapa ekstrakurikuler itu harus sebagai inovatif kita di lembaga, dan alhamdulillah tahun ini kita ada program baru yaitu Tahfidz Juz 30. Dan itu menjadi syarat kelulusan untuk kelas 6 dan mulai tahun ini. Jadi ketika anak itu belum menghafalkan juz 30, maka kita belum bisa memberikan ijazah aslinya. Berarti wajib juz 30. Wajib juz 30. Berarti sama kayak saya dong Pak waktu kuliah juga. Ya, kemungkinan seperti itu. Karena itu sudah menjadi tuntutan Pak sekarang. Meski belum 30 juz, setidaknya juz 30 dulu ya Pak. Ya, juz 30. Setidaknya juz 30. Bukan 30 juz, tapi juz 30. Juz 30 sementara. Kemudian ada MTQ. Dan alhamdulillah kita ketika ada olimpiade atau di tingkat kecamatan, kita selalu bisa mengirimkan anak-anak kita untuk mewakili kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk ekstrakurikuler MTQ ini apakah dilatih gitu? Apa benar-benar mencari anak-anak yang bakatnya di situ, atau yang ayo terbuka siapa yang mau belajar? Pertama terbuka dulu. Semuanya terbuka, semua boleh mengikuti. Cuman ketika nanti sudah mengikuti, kita di lembaga juga akan ada seleksi ketika kita akan mengadakan kegiatan lomba tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten. Tapi pada dasarnya semua siswa itu boleh mengikuti kegiatan MTQ ini. Untuk selain dua program ini, Tahfidz Juz 30 dan MTQ, ada lagi Pak? Masih ada, antara lain adalah ekstrakurikuler kepramukaan, wajib untuk semua siswa. Ya. Terus kemudian ada drum band, kegiatan drum band, dan drum band ini alhamdulillah di tahun 2007 itu kita menjadi juara 1 Bupati Cup Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah. Masih berarti sudah lama ya Pak ekstrakurikuler drum band Kecamatan Bango itu kita paling awal. Paling awal. Tahun 2002 kita sudah memiliki drum band. Tahun 2002. Wow. Terus ada lagi mungkin tambahan? Untuk sementara itu, jadi ada 5 ekstrakurikuler. Yang pertama adalah Tahfidz Juz 30, kemudian MTQ, drum band, kemudian pramuka gitu ya, Pak, dan pembiasaan sholat duha, itu termasuk keagamaan tadi. Lalu apakah prestasi anak didik ini juga terus meningkat Pak dari program-program ekstrakurikuler yang diterapkan ini? Yang jelas iya. Jadi sebelum kita mengadakan kegiatan ekstra itu, ketika kita ada lomba-lomba kecamatan, ada lomba di kabupaten, kita mengalami kesulitan penjaringan terutama. Tapi ketika kita sudah adakan kegiatan ekstra, ini kita lebih mudah menjaring anak-anak, dan alhamdulillah kita sering mendapatkan juara-juara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Walaupun di tingkat kabupaten kita masih belum bisa juara 1, tapi paling tidak kita selalu masuk di 3 besar. Alhamdulillah. Lalu apakah ini anak-anak ini benar-benar memang niat pengen mengembangkan bakatnya, atau terkadang kan anak karena paksaan orang tua atau lingkungan seperti itu Pak? Kalau di kita alhamdulillah semua dari minat anak-anak. Dari minat anak-anak. Kalau kita sistem dipaksa nanti juga hasilnya kurang maksimal. Dan alhamdulillah dukungan dari wali murid luar biasa. Karena di daerah kami itu paling tidak ada terkenal dari pondok pesantren. Jadi maka dari itu kegiatan ekstrakurikuler ini seperti MTQ itu sangat didukung sekali oleh masyarakat dan wali murid. Betul sekali. Lalu Pak, karena ini siswa-siswinya sudah tambah meningkat, apakah ada model pendidikan khusus dari MI Miftahul Ulum 2 ini? Miftahul Huda, subhanallah. Miftahul Huda 2 Bangurejo ini, apakah ada kayak kurikulum khusus
untuk meningkatkan mutu Kalau pendidikan? kurikulum kita tetap mengikuti kurikulum dari dari pemerintah, cuman ada inovasi yang kita tambah sesuai dengan karakter di lingkungan Contohnya kita. Pak, ini pendidikan karakter yang seperti apa? Yang Pendidikan diterapkan? karakter yang kita terapkan itu yang pertama adalah kita membiasakan 5S. 5S. Jadi mulai datang itu semua guru itu sudah ada di pintu gerbang. Oh, penyambut ya Pak ya? Menyambut, dan itu sudah kita laksanakan beberapa tahun. Dan 5S itu adalah senyum. Jadi datang itu dewan guru ge senyum, kemudian anak-anak ge senyum, kemudian pertama adalah sapa, itu adalah mengucapkan salam, kemudian salim, dan sopan santun. Sopan santun. Berarti ada 5S itu yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah. Kemudian masuk ke ruang kelas itu pun juga seperti itu. Guru-guru sudah ada di depan pintu, kemudian anak-anak masuk dengan 5S itu. Itu adalah salah satu pendidikan karakter yang kita terapkan. Kelihatannya memang sepele, tetapi itu akan menjadikan hal yang sangat luar biasa Sangat bagi luar anak-anak. biasa menurut saya Pak, karena tidak lagi guru sekarang itu hanya menyuruh kamu harus sopan, kamu harus Iya, betul. senyum terus kepada seseorang kayak gitu. Tapi kan kita perlu yang adanya yang namanya teladan. Ya, nggih itu. Guru digugu dan ditiru Ditiru, seperti Pak ya. betul, Berarti itu nggih. menjadi upaya besar menurut saya Pak. Itu Nggih. bukan hal yang sepele, karena itu adalah kayak apa ya? Unggah-ungguh kita Iya, betul. dalam Nggih. kehidupan bermasyarakat. Luar biasa. Karena sekarang itu untuk pendidikan karakter memang sangat digalakkan sekali, karena memang melihat fenomena yang seperti sekarang ini, Mbak. Makanya 5S itu kita terapkan sekali di lingkungan sekolah kita. Senyum, sapa, salam, Sopan dan santun. Nah, Iya. ini juga yang ditekankan Ketua Tanfidiyah PCNU juga Pak, kan sering Iya. kita mendengar Nggih, bahwasanya guru ma'arif itu harus ngasih contoh gitu. Iya, betul. Harus keren kayak gitu, bukan lagi hanya menyuruh, tadi bagaimana kita menjadi Nggih. teladan yang baik. Betul, Mbak. Betul Bisa sekali. Lalu Pak, dari pembiasaan ini, apakah bagaimana tanggapan warga masyarakat di sekitar itu Pak? Sangat luar biasa. Luar biasa. Dukungan dari masyarakat sangat luar biasa. Bahkan ketika kita mengadakan pertemuan dengan wali murid, tuntutan wali murid kalau bisa ditambah ekstrakurikuler jangan hanya sekitar itu, tetapi karena kita sementara kemampuan kayak itu kita pakai. Tapi alhamdulillah ke depan kita terus upayakan untuk inovasi di sekolah, Yang khususnya penting di lembaga dimaksimalkan kita. dulu ya, Pak, ya, Dimaksimalkan yang dulu. ada. nggih. Luar biasa. Kami khawatir terlalu banyak program nanti akan tidak maksimal. Lebih tidak baik maksimal. 5 ini kita maksimalkan semuanya, nanti hasil untuk anak-anak juga bisa dirasakan oleh Bisa anak-anak juga dirasakan. wali murid. Lalu Pak, kan ini sudah 1 tahun masa pandemi Pak. Iya, betul. Dan alhamdulillah kita pembelajaran new normal ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan insya 2 Allah. bulanan, nggih, 2 Lalu bulan. apakah ada kayak kurikulum baru yang diterapkan, kayak apa model pendidikannya Iya. yang baru seperti itu? Kalau kurikulum kita tetap mematuhi dari aturan XKP, yaitu kita ada kurikulum darurat. Jadi tetap kita Kurikulum darurat. itu nggih, ketika kita kemarin pandemi itu hampir 1 tahun kita juga daring. Jadi kita pembelajaran daring, walaupun di situ banyak sekali kendala, tapi alhamdulillah di MI kita karena ada beberapa fasilitas yang kita miliki, antara lain ada laboratorium bahasa, dan itu sangat mendukung sekali untuk program pendidikan kita kaitan dengan daring ini. Daring. Nggih, sangat membantu sekali, nggih. Lalu apakah ada banyak keluhan-keluhan Pak dari para orang tua? Kalau Mungkin keluhan sangat sangat banyak, banyak ya, nggih, Pak, sangat ya. banyak karena kemampuan wali murid berbeda. Berbeda. Kadang-kadang kita menggunakan Google Form, wali murid tidak bisa. Anak-anak pun juga kemampuan. Kalau mungkin kelas 4, 5, 6 lumayan. Tapi kalau anak kelas 1 kalau harus buka Google Form dan lain sebagainya, itu Terus sangat apakah kesulitan. ada cara-cara khusus untuk pendekatan ini Pak? Karena kan kita dituntut juga bisa ilmu teknologi. Nggih, ada pendekatan khusus yang kita laksanakan, yaitu kemarin ketika 1 tahun ke belakang itu ketika pandemi, itu setiap 1 minggu sekali itu kita ada program kunjungan rumah. Berarti yang merasa kesulitan dan sebagainya, itu wali kelas itu kunjung ke rumah-rumah untuk membantu. Sambung rasa kasih. dan silaturahim itu sangat luar biasa. Nggih. Karena menurut saya apa ya Pak ya, sekolah, bapak ibu guru, orang tua, lingkungan itu sangat Nggih. benar-benar apa ya, menjadi 3 elemen Yang tidak mempengaruhi, terpisahkan. tidak terpisahkan, yang mempengaruhi apa ya,
ini pola pendidikannya Nggih. anak-anak ya Pak ya. Makanya kita memiliki jurus yang kita namakan komunikasi dan kolaborasi, Mbak. 2K ini sangat luar biasa. Tadi kita komunikasi dengan semuanya, dengan dewan guru, dengan wali murid, dengan pengurus, dengan komite, itu sangat luar biasa sekali. Terus kemudian kolaborasi dari semua pihak itu sangat membantu sekali. Jadi K2 ini memang kita terapkan di sekolah. Di samping moto kita di MI kita adalah tiada hari tanpa prestasi. Yes, tiada hari tanpa prestasi. Lalu Pak, di MI Miftahul Huda 2 ini apakah ada program beasiswa? Karena mengingat juga ini kan pandemi semuanya terdampak, mungkin Iya, ada wali murid yang kalau beasiswa bantuan. kita ada, Mbak. Beasiswa itu kita sementara, kalau masalah dari beasiswa dari pemerintah itu ada, memang ada. Kalau dari lembaga sendiri itu beasiswa kita untuk anak yatim dan piatu. Itu pendidikan gratis selama 6 tahun semuanya. Semuanya Pak. Nggih, semuanya. Dan kita di lembaga kita memiliki 7 anak yatim dan piatu. Semuanya gratis. Mulai dari buku sampai dengan kelulusan itu ditanggung oleh lembaga semuanya. Nggih. Itu beasiswa yang kita miliki. Nah, lalu Pak, ini setelah siswa-siswi lulus dari MI Miftahul Huda 2, inginnya Bapak apa sih? Punya karakter yang seperti apa para alumni Okay. dengan program-program yang sudah diterapkan? Terima kasih. Yang jelas dengan pendidikan karakter yang kita terapkan yaitu 5S itu tadi, harapan kita ketika siswa-siswi kita keluar dari MI adalah mereka sudah bisa terjun ke masyarakat yang dengan tadi sampaikan, bisa menjadi imam di masyarakat dan yang lebih penting adalah bisa menjadi anak soleh dan solehah. Soleh-solehah pasti Soleh ya Pak dan ya. solehah. Pasti program orang tua kita. bangga ya Pak ya. Ya, Pastinya, harapannya sesuai harapan. pastinya Bismillah. bangga. Tugas bersama. Nah Pak, tidak terasa ya Allah, waktu kita terbatas sekali, tapi setelah dari sini Pak, harapannya semoga nanti kita tetap bisa sambung komunikasi lagi, Amin, kita sharing nggih. kembali. Insyaallah, Apa nggih. yang baru dari MI Miftahul Huda 2? Apa sih keunggulan-keunggulan kedepannya? Siap. Nah semoga nantinya tahun ini meningkat juga Pak jumlah siswanya meskipun pandemi seperti ini. Alhamdulillah kemarin kita komunikasi itu yang sekarang yang sudah amprah mendaftar itu sudah 25 kurang lebih. 25. Terus apakah ada metode khusus untuk menarik para siswa-siswi ini? Apa mungkin hanya menunggu misalkan MI Miftahul Huda 2 membuka pendaftaran gitu, atau kita memang ada kayak menjaring anak-anak Penjaringan siswa. Kalau kita sistemnya, kalau sebelum ada pandemi dulu Mbak, kita mengadakan kegiatan-kegiatan di lembaga seperti lomba mewarnai, itu tingkat gugus sedesa itu kita laksanakan itu dalam upaya untuk menarik siswa kita. Nah, untuk masa pandemi ini karena kita kesulitan karena memang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak, salah satu cara kita dengan media sosial, yaitu menggunakan Facebook, menggunakan WA dan lain sebagainya. Itu media kita sementara yang kita laksanakan. Di samping kita pendekatan dengan wali murid yang ada di TK-TK. Kalau untuk lomba mewarnai yang biasa kita laksanakan karena masih ada pandemi, untuk sementara kita pending dulu. Kita pending dulu Pak ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Masya Allah, luar biasa semua keadaan bisa segera normal pulih ya, kembali. Pak. Baiklah, Ma'arif online yang ada di rumah, mungkin singkat sekali ya Pak ya. Semoga sambung kembali. Dukung terus program kami di LP Ma'arif Bangkit Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bapak sudah subscribe apa belum? Wah, yang pertama Sudah. sekali. Yang pertama Nggih, sekali. Yang pertama. Guru-gurunya Pak jangan lupa suruh subscribe semua. Siswa-siswinya. Ya, pulang gitu. dari sini nanti kita sampaikan ke semua guru Kecamatan Bangurjo. Ya, luar biasa. Kewajiban kami sebagai Ketua MBC Kecamatan MBC Bangurjo. juga. Terus ya nanti kalau sudah mulai launching juga Pak dipromosikan. Siap. Begitu. Nggih. Nah, tidak lupa juga program ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank BTN. Apakah lembaga jenengan sudah terdaftar? Alhamdulillah semuanya semua sudah. ya, Pak, ya? Dari 12 guru semuanya sudah kita daftarkan ikut BPJS Ketenagakerjaan. Aktif insya Allah. Semuanya sudah aktif. Harapannya semoga bisa bermanfaat untuk Amin. kita semua. Amin. Ya. Baiklah, itu tadi sejenak bincang-bincang kami
pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak atas waktu yang telah Kasih. diberikan. Saya Evi Yuniarsi bersama teman yang bertugas dan juga Pak Supriyanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.